Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Empat Barakuda Pun Tertipu. Siang hari, matahari bersinar cerah memantulkan cahaya yang menghangatkan air laut. Dasar laut yang dangkal tampak terang dan ombak bergulung perlahan. Hari itu, Lulu si lumba-lumba yang terkenal cerdik sedang berburu makan di sekitar terumbu karang. Lulu menikmati keindahan terumbu karang ketika tiba-tiba air laut di sekitarnya berombak lebih besar dari biasanya. Seketika, kegelapan menyelimuti daerah sekitarnya. Lulu terkejut dan berputar cepat untuk melihat apa yang terjadi. Empat ikan barakuda telah mengepungnya dari berbagai arah. Di antara mereka tampak Barbar si barakuda, pemimpin dari kelompok ikan buas itu. Mereka tampak lapar dan siap menjadikan Lulu sebagai makanan siang mereka. Lulu tahu dirinya dalam bahaya besar. Keempat barakuda itu semakin mendekat, wajah mereka penuh dengan niat jahat. Lulu berpikir keras mencari cara untuk keluar dari situasi yang mengancam nyawanya itu. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Lulu tersenyum kecil dan dengan tenang berkata, "Silahkan saja kalian memangsa dagingku, asal jangan hatiku." Barbar si barakuda yang terkenal dengan sifat curiganya merasa aneh dengan permintaan Lulu. "Kenapa kami tidak boleh memakan hatimu, Lulu?" tanyanya. Lulu dengan tenang menjawab, "Karena aku menyimpan seluruh kecerdasanku di hatiku. Siapapun yang memakan hatiku akan mewarisi kecerdasanku dan menjadi ikan paling cerdas di seluruh lautan." Barbar tertawa terbahak-bahak. "Kau memang terkenal cerdik, Lulu. Tapi kami tidak akan tertipu oleh siasatmu yang licik itu." "Terserah padamu, Barbar," jawab Lulu dengan santai. "Namun, ketahuilah, ikan paling cerdas di lautan akan menjadi raja ikan lautan karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan raja ikan lautan oleh ikan agung penguasa laut." Keempat ikan barakuda itu saling berpandangan, kebingungan sekaligus tertarik dengan cerita Lulu. Barbar yang penuh ambisi segera memutuskan bahwa dialah yang paling pantas memakan hati Lulu. Namun, tiga barakuda lainnya tak mau kalah. Mereka juga ingin mendapatkan hati Lulu dan menjadi raja ikan lautan. Pertengkaran pun pecah di antara mereka. Masing-masing berusaha menunjukkan bahwa merekalah yang paling berhak memakan hati Lulu. Pertengkaran itu hampir berubah menjadi perkelahian sengit. "Hentikan pertengkaran kalian," seru Lulu dengan nada memerintah. "Kalian tidak perlu berkelahi, karena calon pemakan hatiku memiliki tanda khusus di kepalanya." "Tanda khusus? Tanda apa itu, Lulu?" tanya Barbar dengan penasaran. Lulu menjawab, "Tanda berbentuk bulat berwarna ungu.
Tanda itu menunjukkan di mana mahkota Raja Ikan Lautan itu nanti akan dipasangkan. Tanda itu akan muncul jika kalian diam, tidak bergerak sama sekali untuk beberapa saat. 4 barakuda kembali saling berpandangan. Mereka nampak semakin tertarik. Lulu kembali melanjutkan ucapannya. Sekarang kalian semua diam, jangan bergerak. Aku akan memeriksa dan menentukan siapa di antara kalian yang memiliki tanda keberuntungan itu. Keempat barakuda itu segera berjajar, terdiam, dan berusaha tidak bergerak sedikit pun. Lulu berpura-pura memeriksa kepala setiap ikan barakuda dengan cermat. Ketika ia sampai pada ikan barakuda keempat, Lulu sejenak berpura-pura memeriksa, lalu dengan gerakan kilat, ia melesat pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat. Barbar dan ketiga barakuda lainnya tetap terdiam menunggu tanda ungu yang tak pernah muncul. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Lulu yang kini sudah jauh menyelamatkan diri. Sesaat kemudian, ketika mereka akhirnya menyadari bahwa Lulu telah pergi, Barbar menggeram marah. "Kita telah ditipu," serunya. Namun, Lulu si lumba-lumba sudah tidak terlihat lagi, berenang bebas dan selamat di kejauhan. Ia tersenyum lega, berjanji dalam hati untuk selalu waspada di lain waktu. Sementara itu, keempat barakuda hanya bisa saling menyalahkan, kehilangan kesempatan untuk memangsa Lulu dan bahkan lebih jauh lagi untuk menjadi Raja Ikan Lautan. Pesan Pak D. Gamal: dalam situasi sulit, berpikir jernih dan mencari solusi cerdas dapat menyelamatkan kita dari bahaya besar yang mengancam kita.